Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di tempat ini. Dan juga kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang selalu dicurahkan kepada kita semua. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fit tayammum. Bab yang selanjutnya adalah mengenai masalah tayammum. Tayammum itu merupakan sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita, yang disebutkan istilahnya adalah taharatun turabiyah ala sifatin makhsusah. Tayammum itu merupakan bersuci yang menggunakan debu tanah dengan cara-cara yang tertentu. Di dalam kitab fikih disebutkan bahwa rukun tayammum itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Niat artinya adalah sahjaku bertayammum untuk membolehkan sembahyang fardu. Itu contoh niat tayammum yang paling tinggi. Apabila kita berniat tayammum itu untuk membolehkan sembahyang fardu, maka kita boleh melakukan 1 kali fardu dan beberapa kali sunat, dan boleh pula melakukan ibadah sunat lain seperti membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran dan seumpamanya. Adapun niat yang kedua adalah sahjaku bertayammum untuk membolehkan sembahyang sunat. Apabila niat ini dipakai, maka yang boleh hanya sembahyang sunat sebanyak-banyaknya, dan boleh pula ibadah lain seperti menyentuh Al-Quran, namun dia tidak boleh melakukan sembahyang fardu. Niat yang ketiga adalah contohnya sahjaku bertayammum untuk membolehkan menyentuh Al-Quran. Nah, bila niat ini yang dipakai, maka tidak boleh digunakan untuk sembahyang sunat, apalagi sembahyang fardu. Nah, rukun pertama tayammum itu adalah niat tadi. Dan perbedaannya dengan wudhu, kalau berwudhu kita berniat itu di waktu
waktu air sampai di wajah kita, di situ kita niat. Kalau tayamum ini niatnya di waktu kita mengangkat telapak tangan dari tanah. Nah, kita angkat telapak tangan dari tanah, disitulah kita berniat sampai sentuh ke wajah kita. Yang kedua, rukun tayamum itu adalah menapakkan tangan ke tanah untuk wajah. Nah, jadi tadi ini misalnya dua telapak tangan kita, di sini ada tanah yang berdebu atau semen yang berdebu atau lantai yang berdebu, kita andak tangan kita ke situ, kita angkat dalam hati kita, sahjaku bertayamum membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Nah, cukup sekali. Kada usah nang kaya wudu, nang digisang-gisang tangan ke mata-mata, kada usah kalimpanan benar kayaknya. Jadi cukup sekali. Nah, itu sudah cukup. Nah, kemudian yang ketiga rukun tayamum itu adalah menapakkan tangan ke tanah lagi. Jangan di tempat tadi, tempat lain dipindah, untuk dua belah tangan. Nah, ambil lagi di tempat lain, misalnya tapakkan tangan ke tanah yang berdebu, lalu kita andak ke sini. Nah, sudah cukup. Yang keempat rukun tayamum adalah tertib, artinya wajah dahulu, kemudian tangan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu rukun-rukun tayamum. Tayamum ini merupakan bersuci alternatif pilihan akhir. Kalau orang tidak mampu berwudu karena ketiadaan air atau karena tidak boleh menggunakan air, nah disitulah gunanya tayamum ini. Misalnya orang karena penyakit malaria atau orang penyakit panas yang ujar dokter bahwa jangan kena banyu, nah disitu kita sudah pindah kepada tayamum. Jangan kada sembahyang, jar dokter kada boleh bang kena banyu, jadi kada bisa sembayangan naik kada kau baudu. Nah ini gunanya tayamum. Gunanya tayamum. Kada ada alasan kita kada baudu, kada ada banyu atau kada boleh memakai banyu sehingga kada sembahyang, kada ada alasan, karena ada tayamum, ada bersuci alternatif pilihan. Antara wudu dan antara tayamum itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau wudu itu sifatnya merangkatkan hadas. Nah, wudu itu merangkatkan hadas. Nawaitul wudu lirab'il hadas. Kalau tayamum, aku bertayamum merangkatkan hadas, kada sah. Karena tayamum ini kada merangkatkan hadas, lain hal dengan wudu. Yang kedua, tayamum ini hanya yang disapu wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Baik sebagai pengganti wudu atau pengganti mandi janabah. Orang habis janabah mandi atau suci haid mandi, kada ada banyu atau kada boleh memakai banyu karena ada sesuatu penyakit. Nah, bertayamum, tayamumnya sama, niatnya pun sama. Orang kada kawa mandi junub, tayamum saja aku bertayamum untuk memulihkan sembahyang fardu, sama aja niatnya, gawiannya pun sama. Yang ketiga perbedaannya antara wudu dan tayamum itu adalah tayamum ini tidak sah sebelum istinja. Istinja dahulu hanya tayamum. Nah, kalau wudu itu boleh berdahulu wudu hanya istinja, cuma batal pulang kena wudunya.
Orang misal qadha hajat, tontong qadha hajat belum lagi babasuh, nya wudu dahulu, sah aja wudunya. Begitu babasuh batal pulang kecuali balapik. Nah kalau tayamum itu kada bisa, istinja dahulu, hanyar tayamum. Yang keempat perbedaannya adalah tayamum ini tidak sah sebelum masuk waktu. Jadi orang azan dulu, orang bang dahulu hanya bertayamum. Lain hal wudu, wudu apabila aja boleh. Yang kelima, tayamum itu kada sah sebelum menghilangkan najis. Misal di badan kita ada najis, kada boleh kita bertayamum sebelum menghilangkan najis. Jadi misalnya kita ada berisi banyu, banyu ini cukup dipakai hanya untuk menghilangkan najis, kada kawa berwudu. Nah, hilangkanlah najis dengan banyu itu, bawa bertayamum. Yang keenam, bertayamum itu kada sah dengan niat tayamum. Misalnya sahaja aku bertayamum lillahi ta'ala, nah kada sah. Lain berwudu, kalau wudu kan sahaja aku berwudu karena Allah, sudah sah wudunya. Yang ketujuh perbedaannya, tayamum ini kada disunatkan 3. Kalau kita wudu basuh muha 3, tangan 3, nah tayamum kada, saraba sekali. Yang kedelapan perbedaannya lagi, tayamum ini kekuatannya hanya untuk sekali fardu. Nah, untuk sekali fardu, kada bisa untuk 2 fardu. Lain hal dengan wudu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di tempat kita ini mungkin tayamum jarang digunakan karena kita kada ada masalah dengan air. Tetapi tayamum ini bisa digunakan dan mesti atau wajib digunakan apabila di dalam tubuh kita ini atau di anggota-anggota wudhu kita ada sesuatu yang menyebabkan tidak boleh kena air. Kita ambil contoh batis kita. Di batis itu ada luka. Nang luka itu kada boleh kena banyu. Bila kena banyu bisa bertambah parah atau lambat sembuh. Ini ujar dokter, jangan kena banyu. Nah, kita berwudu kayak biasa, basuh batis kita, lalu luka itu ditinggal, diliung luka itu. Jangan kena banyu bang tadi kan, diliung lukanya tadi. Tontong habis berwudu, kita wajib bertayamum. Untuk menutupi kekurangan yang meliung tadi. Nah itu gunanya tayamum. Jadi tayamum bukan hanya untuk kada ada banyu, kada. Tayamum itu sebenarnya berguna untuk macam-macam. Termasuk orang nang beimpus. Kan beimpus ini, beimpus di tangan, di parban, kada kawa kana banyu, parban itu lahnya kada resap banyu. Nah baudu lah seperti udu biasa, sampai diintang jarum impus itu diliung, jangan kana banyu, kada resap juga kana parban itu, liung, taruh selanjutnya wudu, sontong wudu bertayamum. Menutupi nang liungan ini tayamum. Berhubung jarum impus ini andaknya di tangan dan di parban, sehingga banyu kada rasap, debu pun luput. Nah maka andai kata dia sudah sembuh, dia wajib mengqadha sembahyangnya itu. Sembahyang saat itu wajib untuk menghormati waktu. Nah ini kebanyakan di antara kita nang
kurang memahami masalah ini sehingga mantang-mantang berimpus lalu perai sembahyang kadang-kadang kau baudu jar. Nah, padahal kada jadi masalah liung aja parbannya itu liung parbannya tarusakan wudu tapi kada boleh sembahyang sebelum bertayamum. Nah berhubung tayamum ini kurang juga kada kau menutupi tetaplah tayamum dilaksanakan hanya sembahyang. Andai kata dia sembuh kainanya, sembahyangnya diqadha lagi. Sembahyangnya diqadha lagi. Nah, ini gunanya tayamum. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Surat Al-Maidah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan sesudah Nabi kita hijrah. Karena yang dipanggil Allah adalah orang-orang yang beriman. Kalau Nabi kita sebelum hijrah, itu biasanya Allah memanggil hai manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Nah, sesudah Nabi kita hijrah ke Madinah, biasanya Allah menyeru itu dengan seruan hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu ingin sembahyang sedangkan kamu berhadas, maka basuhlah wajah kamu, tangan kamu sampai siku, sapulah kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu sampai dua mata kaki. Artinya, kalau kalian, hai orang beriman, ingin melaksanakan salat, sedangkan kalian dalam keadaan berhadas, maka berwudu'lah kalian. Berwudu'lah kalian. Wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian itu berhadas besar, maka mandilah kalian. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita kalau kita ingin sembahyang. Sembahyang itu adalah munajat. Sembahyang itu adalah menghadap Allah. Kalau kita ingin menghadap Allah, maka bersihkanlah dirimu. Baik dari kotoran-kotoran yang hissi, yang kelihatan mata, atau kotoran-kotoran maknawi, kotoran-kotoran yang menyangkut seperti dosa. Nah, apabila kita sembahyang, sebelum sembahyang itu kita bersih daripada kotoran, bersih daripada dosa, bersih daripada najis, maka sembahyang kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita masih belum suci dari hal-hal itu, maka sembahyang kita ini tertahan dahulu, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita berwudu, kita laksanakan syarat rukun dan adab wudu. Jangan hanya asal berwudu, berwudu nang bujur-bujur bagaimana yang dituntun oleh Rasulullah.
kita laksanakan syaratnya, rukunnya, adabnya, sunatnya, kita jauhi yang makruh-makruhnya. Nah, wudu seperti itu bukan hanya merangkatkan hadas, tetapi menghapus dosa. Bila hadas kita terangkat, dosa kita terhapus, sembahyang kita menghadap Allah, maka Allah dengan senang menerima ibadah itu. Jadi wudu itu ada fungsinya hanya sekedar merangkatkan hadas, tapi kadang menghapuskan dosa. Wudu nang macam apa? Wudu nang hanya melakukan syarat rukun, tapi kadang menghindarkan dari nang makruh, tapi kadang melaksanakan nang sunat dan adab, maka wudu itu sah, tapi hanya sekedar menghilangkan hadas. Tetapi kalau wudu kita ini sempurna, maka bukan hanya hadas yang hilang terangkat, tapi dosa-dosa kita pun ikut terangkat. Wa in kuntum marda, nah, jika kalian sakit, sakit, orang sakit nih biasanya kada kawa atau karena banyu. Ada beberapa penyakit yang kada boleh karena banyu. Misal orang karena luka bakar, nah itu kada boleh karena banyu. Au ala safarin, atau kamu sedang dalam perjalanan. Memang zaman bahari itu kan di padang pasir, kada kayak kita di sini banyak aja masjid-masjid di tengah jalan, langgar, musalla tuh ada jadi masalah. Nah, orang dahulu tuh padang pasir mana ada penyinggahan-penyinggahan itu. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kamu berhadas. Au lamastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'a, maka kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Nah, tayamumlah. Sa'idan tayyiba, tayamum itu adalah tanah yang baik. Jadi tayamum itu sebagai alatnya, ibaratnya wudu itu air mutlak. Nah, kalau tayamum ini debu yang baik. Jadi kadang mesti di tanah, misalnya pelataran kita berdebu, nah artinya kelihatan tuh debunya, mau kita andak tangan belikas, nah itu berdebu ngarannya, tuh kawa di tayamumi di situ. Di mana kadang mesti di tanah, kadang mesti dimanapun kalau ada debunya banyak yang kelihatan dengan mata kita, kita di situ bisa bertayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka sapulah wajah kamu dan tangan kamu daripada debu tadi. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menghendaki menjadikan kalian itu susah. Allah kadang menghendaki kalian itu sulit. Misalnya sembahyang mesti baudu nang garing kan, nang kayak apakah, mau kada ada banyu nukar. Nah, Allah kadang menghendaki itu. Kalau kita kada kau memakai banyu, kalau kita kada ada berisi banyu, nah Allah perintahkan tayamum. Allah kadang menghendaki kita ini dalam kesulitan. Walaki yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah menghendaki mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian itu bisa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi dalam ayat yang ke-6 surat Al-Maidah ini, pertama ada perintah wudu bagi orang-orang yang berhadas kecil, kemudian ada perintah mandi junub bagi orang-orang yang berhadas besar, kemudian ada lagi perintah bertayamum bagi orang-orang yang terhalang menggunakan air. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadum minal anbiya'i qabli." Aku diberi, ujar Nabi, 5 perkara yang 5 perkara itu tidak diberikan kepada seseorang pun daripada nabi-nabi sebelum aku. Ini keistimewaan, kekhususan yang diberikan Allah untuk nabi kita yang belum diberikan kepada nabi-nabi dahulu. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Pertama, ujar Nabi, aku ditolong oleh Allah, maksudnya dengan ketakutan perjalanan sebulan. Nah, artinya kalau Nabi itu hendak berperang kepada orang kafir, sebulan sebelum berperang lawan Nabi, orang kafir ini sudah ketakutanan, sudah takutan. Nah, jadi itu yang diberikan Allah kepada Nabi kita. Siapapun musuh Nabi kita, kayak apa aja kuatnya, kayak apa aja banyaknya, bila bertemuan kaum muslimin ini takutan. Nah, sebulan lagi sudah takutan berdahulunya. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura, dan dijadikan bagiku, ujar Nabi, bumi ini masjid dan bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli, dimanapun seseorang umatku memperdapati akan dia sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang dimanapun. Nah, kalau umat Nabi dahulu kada boleh sembahyang kecuali di tempat-tempat tertentu, di gereja-gerejanya, nah, di kuil-kuilnya. Kada kawa sembahyangan di rumah orang Banda, kada kawa. Nah, kalau umat Nabi kita ini dimanapun sampai waktu sembahyang, di warung kah di mana kah boleh sembahyang. Dan ujar Nabi, bumi ini dijadikan kepada umatku sebagai alat bersuci selain air. Jadi ini artinya bahwa tayamum ini khusus hanya diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat nang dahulu tuh munnya kada ada banyunya, kada kawa sembahyang sebulan enggak. Kayaknya habis ada banyu dibayar sembahyang sebulanan. Nah, di perjalanan kada ada tempat-tempat beribadatnya, kada kawa sembahyang umat bahari ini tuh. Kayaknya sudah sampai ke tempatnya berapa hari kada sembahyang, dibayar sembahyang tuh pol. Nah, jadi susah bagi umat-umat dahulu. Sedangkan umat Nabi kita dimanapun sampai waktu di situ bisa sembahyang. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku, ujar Nabi kita, harta rampasan perang, dan tidak halal harta rampasan perang itu bagi seseorang sebelum aku. Jadi kalau nabi-nabi nang dahulu tuh berperang, kalah musuh, betinggal banyak harta-harta, itu harta rampasan perang, ngarannya ghanimah. Itu dikumpul di satu tempat. Misalnya ada kuda, ada unta, ada kambing, ada iwak, ada beras, ada macam-macam dikumpul. Nah, begitu dikumpul, apabila turun api dari langit membakar itu harta, berarti perangnya itu diterima Allah. Bila kada datang api, berarti itu perang kada diterima Allah. Tapi tetap harta rampasan perang itu kada boleh diambil oleh siapapun. Nah, itu umat Nabi dahulu.
Kalau umat Nabi kita ini begitu berperang melawan musyrikin, orang kafir, perangnya menang, hartanya itu harta ghanimah, hartanya halal. Bahkan oleh sebagian ulama disebut harta yang paling halal di antara harta yang halal. Nah, jadi ada kambing, tangkapi kambingnya, ada ayam, tangkapi ayamnya, ada unta, tangkapi untanya, ada tuku, ambil semua barang-barangnya, itu diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah membagi, untuk orang yang ikut berperang sekian bagiannya, untuk fakir miskin sekian bagiannya. Nah, itu harta ghanimah ngarannya halal untuk Nabi kita dan umat beliau. Yang keempat, wa'utitu syafa'ah, dan ujar Nabi kita, aku diberikan Allah syafaat di akhirat. Siapa yang bisa membantu manusia? Kada ada yang bisanya. Samuaan nabi-nabi, apalagi nang kada nabi, sibuk dengan dirinya. Yang hanya bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita di akhirat, di hari mahsyar itu hanya Rasulullah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi lain pun datangan. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Yang kelima kan adalah nabi itu diutus kepada kaumnya saja. Nabi-nabi bahari itu diutus Allah kepada kaum-kaum tertentu. Misalnya ini kaumnya kaum Batak, diutus Allah Nabi situ, ini nang diurusnya orang-orang Batak aja. Kayak apa orang Batak itu supaya berislam, supaya beriman. Nang lain pada bangsa orang Batak kan ada urusan. Nang diurusnya misalnya Nabi ini diutus kepada bangsa Bugis, orang Bugis saja di mana kan itu diurusnya. Kayak apa orang Bugis itu supaya berislam. Bangsa-bangsa lain kan ada urusan. Nah, sedangkan Nabi kita ini diutus Allah membawa risalah yang sangat luas di seluruh dunia dan kepada seluruh bangsa. Bangsa Arab, bangsa yang bukan Arab, bangsa Afrika, bangsa Asia, macam-macam. Semuaan itu adalah dakwah Nabi kita. Nah, itu yang kelima, keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, selanjutnya at-targhibu fil adzan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما